Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai everybody. Welcome back to Rumah Sayur Show by Rumah Sayur BTJ dengan saya Dr. Ayu. Apa kabar? Well, kali ini di episode ini kita akan sama-sama mengulik tentang salah satu sayur yang paling ngetren di kalangan rumah kita. Apakah itu? Pernah masak mie instan gak? Pasti deh kamu tahu ini. Atau pernah masak nasi goreng, masak bakso, soto, dan sebagainya. Kalau kamu pernah masak atau makan, pasti tahu ini deh. Ceng, daun sop. Ya. Jadi di episode kali ini kita akan mengulik tentang si sayur yang ngetren banget yang bernama daun sop. Well, ada banyak sih orang yang bingung ngebedain antara daun sop, seledri, peterseli, ya kan, atau daun ketumbar. Nah, pada episode kali ini kita akan mencoba mengulik apa sih beda di antara nama-nama tadi yang saya sebutkan itu dan manfaatnya apa sih. Oke, check it out. Well, seperti yang sudah saya katakan tadi, nama-nama yang saya sebutkan itu bentuknya sih memang mirip, tapi kita sering salah kaprah gitu ya. Bentuknya mirip, tapi ternyata mereka berbeda. Jadi misalnya tuh yang paling sering, kayak yang tadi saya udah bilang, misalnya tuh kayak daun ketumbar, seledri, dan peterseli. Ketiga jenis tanaman ini tuh sering dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda, meskipun mereka punya bentuk yang sangat mirip. Nah, ketiganya ini juga punya khasiat dan manfaat yang beragam banget. Nah, jadi biar kita nggak salah, ayo deh kita kaji masing-masing ini keunikannya apa sih. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang daun ketumbar dulu ya. Nah, daun ketumbar itu punya nama Latin coriander leaves ya, atau bahasa Inggrisnya coriander leaves. Jadi di antara ketiga nama yang saya sebutkan tadi itu, daun ketumbar ini sebenarnya yang paling mudah dibedakan. Kenapa? Karena daun ketumbar itu punya bentuk yang cenderung lebih bulat dengan warna hijau yang lebih terang. Dan ukurannya pun lebih kecil dibanding seledri atau peterseli. Nah, daun ketumbar itu juga punya rasa yang sangat unik sebenarnya. Beberapa orang sih bilang mirip seperti aroma citrus. Nah, karena aroma dan rasanya ini unik, daun ketumbar itu banyak dimanfaatkan untuk penyedap makanan yang berkuah seperti tom yum atau kari. Nah, soal khasiat, daun ketumbar ini ternyata punya banyak manfaat bagi kesehatan. Daun ketumbar ini bisa menurunkan kadar gula darah, mencegah sakit perut dan perut kembung, dan juga bisa menurunkan kolesterol jahat, sampai bisa juga mencegah infeksi saluran kemih. Well, itu sih tentang daun ketumbar ya. Mungkin kalau di daerah saya, ini daerah Aceh, memang sih kalau kita ke pasar ada beda-beda tuh. Ada yang katanya daun sop Aceh, ada daun sop Medan, karena bentuknya memang beda-beda. Mungkin di antara yang kecil dan berbentuk bulat dengan warna yang hijau lebih terang, mungkin itu adalah golongan daun ketumbar, seperti itu. Nah, yang kedua itu kita akan mengulik tentang seledri. Seledri punya nama Latin Apium graveolens. Nah, seledri ini dikenal sebagai tumbuhan obat yang sering digunakan sebagai bahan masakan. Bentuknya sih sangat mirip seperti peterseli, tapi dia punya daun yang lancip dan melebar dengan warna hijau tua yang kontras sebenarnya. Selain itu, batang seledri itu memiliki permukaan yang bergerigi dan berbentuk seperti bulan sabit. Terus rasanya itu seger banget tuh daun seledri. Jadi karena dia punya keunikan yang seperti itu, gak heran kalau seledri itu sering digunakan untuk campuran masakan yang tumisan atau misalnya sayur sop, hingga ada juga yang pakai di soto seperti itu. Nah, seledri ini manfaat kesehatannya tuh banyak banget ya. Nanti kita akan ulik lebih detail setelah pemaparan yang akan saya jabarkan sedikit lagi ini. Nah, yang ketiga kita akan check it out dengan si peterseli ya. Peterseli ini punya nama Latin Petroselinum crispum. Nah, tanaman ini diklaim berasal dari daerah Mediterania Tengah
seperti daerah Siprus, Italia Selatan, dan Yunani. Nah, kalau tadi seledri punya bentuk daun yang lancip dan melebar, si peterselli ini punya daun yang lebih kecil, keriting, dan bergerombol. Selain itu, batang peterselli itu cenderung bulat dan halus. Nah, daun peterselli ini punya rasa yang segar juga sebenarnya, sama seperti seledri. Tapi aromanya itu nggak setajam dan sesegar daun seledri. Nah, aromanya yang cenderung soft inilah yang membuat peterselli itu cocok dipadukan dengan segala hidangan seperti misalnya garnish atau topping pada pizza, spaghetti atau lasagna seperti itu. Nah, kalau untuk manfaat nggak usah ditanya deh, peterselli itu juga punya khasiat yang banyak banget seperti menguatkan sistem imun, menguatkan tulang, sistem saraf. Juga si peterselli ini bisa membantu kinerja ginjal dan mengatur jumlah air yang berlebihan dalam tubuh. Tapi ada yang harus diingat nih ya, nah, teman-teman. Bagi yang punya masalah dengan ginjal dan saluran kemih, peterselli ini perlu sedikit dihindari karena efeknya itu kuat banget, ya, seperti itu. Nah, itu perbedaan fisik ya, karakteristik dari ketiga jenis ini. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita ingin lebih in-depth pembahasannya tentang si seledri, karena ini yang paling sering ada di sekitar kita. Kayak misalnya kita jumpain dia tuh di bakso ya, misalnya, atau di kroket, atau ada juga beberapa di salad, atau di berbagai macam tumisan, sop sayur dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena memang seledri ini memang itu yang paling terkenal ya, digunakan sebagai garnish atau pelengkap, pemanis di hidangan kita. Tapi banyak orang yang cuman meremeh-temehkan kemampuan si seledri ini. Dipakai cuman buat pelengkap aja, sebagai garnish aja, sebagai mempercantik aja. Padahal seledri ini tuh punya khasiat yang banyak banget gitu loh. Seperti yang dilansir oleh berbagai macam jurnal seperti dari jurnal Food and Science Technology, mereka tuh pernah punya riset tentang seledri. Dan akhirnya dari riset mereka itu ketahuanlah fakta bahwa salah satu kandungan seledri itu adalah sebagai antioksidan. Kece banget kan, gitu maksudnya. Nah, terus walaupun sebenarnya si seledri itu tuh nggak ada vitaminnya, nggak ada vitamin, nggak ada mineral sebanyak yang sayuran lain, tapi seledri ini sebenarnya merupakan sumber vitamin K juga. Nah, jadi oke lah, sebelum kita terlalu lama membahas preambule ini atau pendahuluan ini saya coba rangkum ada 7 manfaat daun seledri yang penting dan bagus bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama, jeng, mengurangi berat badan. My god, bagus sekali ini ya. Nah, yang pertama, daun seledri ini bisa digunakan atau dikonsumsi bagi orang-orang yang ingin diet ya gitu ya, ingin mengurangi berat badan. Kenapa? Kok bisa? Karena kalori yang dimiliki oleh sayuran itu kecil banget, ya kan? Yaitu 10 kalori tok per tangkainya. Jadi kalau kita makan daun seledri itu satu tangkai, itu kita cuman masukin sekitar 10 kalori ke badan kita. Tapi apa? Walaupun kalorinya sedikit, seratnya itu, kandungan seratnya tinggi. Sehingga apa? Kita akan merasa kenyang dalam waktu yang cukup lama. Itu ya, yang pertama bisa untuk diet. Yang kedua, si seledri ini bisa mencegah peradangan. Nah, jadi ada studi dari NCBI yang membahas tentang nutrisi dan makanan. Itu adalah salah satu studi yang membahas tentang nutrisi dan makanan. Hasil studinya apa? Ternyata jus seledri itu bisa ampuh mengurangi aktivitas tumor otak sekaligus mencegah peradangan. Kok bisa? Karena ternyata dari hasil studi itu, hal ini berhubungan dengan kandungan luteolin yang terdapat di dalam seledri. Yang mana kandungan luteolin ini bisa menghambat COX-2, yaitu enzim yang dapat memicu peradangan. Yang ketiga, seledri bisa mencegah dehidrasi. Nah, kenapa? Kok bisa? Karena seledri itu memiliki banyak kandungan cairan. Nah, bahkan pernah dilansir 95% dari tubuh si seledri itu merupakan kandungan air. Sehingga apa?
Sehingga kita bisa mengambil manfaat dari seledri ini bagi orang-orang yang pengen banget meningkatkan cairan tubuhnya, atau mereka yang nggak mau mengalami dehidrasi. Cus makan seledri seperti itu. Yang keempat, mencegah mulas. Nah, mules-mules, sakit perut, nggak nyaman di perut. Dikatakan dalam sebuah riset, seledri itu merupakan obat alternatif untuk mengatasi mulas yang udah digunakan sejak zaman dulu. Jadi ada sebuah riset dari Annals of Otology, Rhinology, and Laryngology menunjukkan jika seledri itu rendah asam, sehingga membuatnya cocok untuk dikonsumsi mereka-mereka yang memiliki tingkat asam lambung tinggi. Yang kelima, si seledri ini bisa merendahkan kolesterol dan tekanan darah tinggi. Jadi seperti yang sudah tadi dikatakan, bahwasanya seledri itu kan kaya akan serat, dan serat ini akan mampu mendorong komponen kolesterol yang di dalam lambung kita untuk keluar. Nah, jadi memang sih penelitian yang mengaitkan antara hubungan serat dengan kolesterol itu masih kurang ya saat ini. Tapi ini sudah terbukti pada hewan, dan diharapkan mudah-mudahan akan memberikan efek yang sama pada manusia seperti itu. Nah, yang selanjutnya, seledri bisa melancarkan pencernaan. Nah, serat pada seledri itu bisa melancarkan pencernaan. Belum lagi tadi sudah dikatakan bahwasanya seledri itu memiliki kandungan antioksidan, sehingga dengan adanya kandungan antioksidan ini membuat usus kita menjadi lebih sehat. Jadi ada satu penelitian ini yang unik banget dipublikasikan pada Pharmaceutical Biology, menunjukkan jika pada tikus percobaan yang diberikan makan seledri, si tikus ini memiliki lambung yang lebih baik. Luar biasa. Oke, yang ketujuh, agak susah ngomongnya ya, karena seledri itu ternyata bisa meningkatkan gairah seks ya, seperti itu. Kenapa? Karena seledri mengandung androstenon dan androstenol, itu adalah feromon pria, sehingga seledri itu mampu membuat pria yang memakannya menjadi lebih baik. Jadi berbagai macam khasiat yang sudah kita jabarkan tadi membuka mata saya juga, dan mudah-mudahan mata teman-teman sekalian, karena selama ini kita sering mengira seledri itu kan hanya sekedar hiasan aja lah ya, pemain figuran seperti itu. Tapi sebenarnya sayuran si satu ini bisa membawa efek yang luar biasa ke tubuh kita. Jadi ayolah, janganlah lagi kita meremehkan kemampuan seledri ini. Seledri ini punya kemampuan yang luar biasa. Tapi ingat, karena tidak semua orang suka mengkonsumsinya itu saja, maksudnya ayolah barengi dengan makanan yang lain juga. Kita coba untuk mengkonsumsi seledri ini dengan makanan yang lain agar tidak terasa seperti memakan sayuran biasa. Kalau yang lagi diet, ayo banyakin makan konsumsi sayuran ini karena manfaatnya tuh mampu menurunkan berat badan. Well, banyak sih manfaat-manfaat lainnya. Mudah-mudahan ketujuh rangkuman manfaat ini bisa memberikan sedikit gambaran mengenai manfaat apa yang dapat diberikan oleh seledri ini, sehingga next time saat kita makan makanan yang ada seledri dalamnya, ingat-ingat episode podcast yang ini. Artinya apa? Tubuh kita mendapatkan manfaat loh dari makan seledri itu, walaupun sedikit. Seperti itu ya. Well, jangan lupa sama seperti episode yang lain, jangan lupa stay fit, stay healthy, and stay happy. Jangan lupa tetap makan sayur setiap hari, rutin sayur dan buah setiap hari. Oke? Jika bingung mau sayur dari mana, jangan lupa kepoin IG kita rumahsayur_btj. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi buat teman-teman sekalian. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum. Bye-bye.